Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Berbicara tentang taubat. Taubat ini ada dua alasan mengapa kita wajib dan seharusnya bertaubat. Yang pertama adalah agar kita semuanya mendapatkan bimbingan dalam ketaatan. Karena keburukan dosa itu akan mewariskan keterhalangan dari segala kebaikan dan menyebabkan kehinaan. Sementara belenggu dosa akan menghalangi langkah kita semuanya dalam bersegera menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi karena beban-beban dosa yang menghalangi dari ringannya berbuat kebaikan dan bersemangat dalam ketaatan. Terus-menerus melakukan dosa akan membuat hati menjadi gelap, sehingga kita semuanya akan mendapati hati ini dalam kegelapan dan menjadi keras. Tidak ada sedikit pun kejernihan dan kebeningan pada hati ini. Tidak ada sedikit pun kenikmatan dan manisnya dalam merasakan ketaatan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merahmati, niscaya hati yang demikian itu akan menyeret pemiliknya ke dalam kekufuran dan kesengsaraan. Maka sungguh mengherankan bagaimana kita mendapatkan bimbingan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain kita berada dalam kenistaan dan hati yang membatu. Tidak akan terjadi dan tidak akan terpanggil untuk berkhidmat kepada Allah sementara manusia masih di dalam kemaksiatan dan pembangkangan. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang hamba berbohong, dua malaikat akan menyingkir darinya disebabkan bau busuk yang keluar dari mulutnya. Maka pantaskah lisan ini, lisan yang gemar berdusta, akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak pantas. Maka tidak heran jika seseorang yang selalu dalam kemaksiatan tidak pernah mendapatkan taufik dan hidayah, sehingga seluruh anggota tubuhnya akan terasa berat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ternyata seorang ahli maksiat dapat mengerjakan sebentuk ketaatan, hal itu pasti dilakukannya tanpa merasakan manis dan tidak menjadi momen terbaiknya. Kondisi seperti ini disebabkan oleh buruknya dosa dan meninggalkan taubat. Ada yang mengungkapkan, apabila kita tidak kuat untuk melakukan qiyamul lail atau salat malam dan puasa di siang harinya, ketahuilah bahwa kita sedang terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Maka apa yang dipaparkan pada alasan ini, alasan yang pertama, ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kita akan tahu bahwasannya taubat akan membantu kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana alasan kedua? Alasan kedua ini diwajibkan atas kita bertaubat agar ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diumpamakan seseorang yang memberikan hutang, tidak akan menerima hadiah dari seorang penghutang. Jadi kalau ada orang yang hutang kepada kita, kan tidak mungkin orang yang berhutang itu memberikan kita hadiah, karena mereka belum melunasi hutangnya.
Demikian pula halnya bahwa taubat dari perbuatan maksiat dan kepuasan bermaksiat merupakan suatu kewajiban. Ya, sementara ibadah secara keseluruhan ya merupakan bersifat nafilah atau bersifat tambahan. Bagaimana mungkin juga sang pemberi hutang akan menerima donasi kita, sementara pokok hutangnya masih harus segera dilunasi. Bagaimana mungkin juga mencapai ibadah yang sempurna, kemudian kita meninggalkan berbagai perbuatan yang halal dan mubah, sementara di sisi lain kita masih terus-menerus melakukan perbuatan yang terlarang dan haram. Bagaimana mungkin juga kita bermunajat, berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa taala sementara Dia murka kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Demikianlah gambaran keadaan orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya.